sejahtera buat kita semua. Eh, Kayaknya peserta hari ini sangat bersemangat ini ya. Oke, saya share screen dulu ya sebentar. Oke, sudah terlihat terkait masalah tampilan presentasinya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sebelumnya saya balikin lagi ya, terima kasih pada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya mengucapkan kepada PT Media Tama yang sudah mengundang saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi di webinar ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak dan Ibu peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar di hari Sabtu ini ya. Mungkin di hari Sabtu ini teman-teman, bapak-bapak dan ibu mungkin ada yang lagi weekend atau apa ya, jadi sempat menyempatkan waktunya untuk ikut ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Herdiana, biasa dipanggil Dede sehari-hari, dan ini ada nomor telepon saya dan alamat email saya. Jika mau bertanya ataupun mau diskusi di luar webinar ini atau di luar acara webinar ini, silakan menghubungi kontak telepon saya ya, yang ada tertera di bawah sini. Oke, silakan dihubungin aja, tidak jadi masalah ya yang di sini. Oke, dan ini ada beberapa kompetensi dan pengalaman kerja saya. Terakhir saya itu mengikuti training atau pelatihan yaitu TOT angkatan ketiga di Asosiasi Rope Access atau ARAI, yang disingkat dengan ARAI, untuk bekerja di ketinggian. Nah, itu di tahun 2016-an kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya saya sudah mengikuti di angkatan ketiga, dan terakhir itu saya lihat TOT untuk bekerja di ketinggian yang diselenggarakan oleh ARA itu sudah angkatan ke-4. Mungkin dari teman-teman yang di sini juga mau ngikutin, silakan nunggu infonya aja ya, karena sangat bermanfaat banget kita menambah kompetensi kita, nambah pengetahuan kita ya untuk terkait bidang pekerjaan di ketinggian. Nah, dan ini ada sedikit pengalaman kerja saya juga, dan saya di sini masih bekerja dan alhamdulillah masih dipercaya oleh PT Citra Garden City ya, dan posisi saya ada di anak perusahaannya atau di cabangnya itu di PT Citra Seraya Supreme Nusa yang bertempat di area Batam ya. Oke. Mungkin itu sedikit perkenalan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan terkait masalah materinya ya, pengetahuan dasar bekerja di ketinggian. Nah, oke, bekerja di ketinggian atau regulasi yang ada di Indonesia sendiri yaitu diatur di Permenaker 09 tahun 2016. Jadi regulasi yang ada di Indonesia tentang pekerjaan di ketinggian itu ada di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Nah, dulu sebelum Permenaker ini dilaunchingkan, ada yang namanya peraturan bekerja di ketinggian di Kepdirjen nomor 45 tahun 2008 itu tentang pedoman bekerja di ketinggian dengan menggunakan rope access. Nah, dulu itu masih berlaku. Nah, semenjak adanya Permenaker 09 Kepdirjen 45 2008 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi kalau bicara regulasi atau Bapak dan Ibu, regulasi yang ada di Indonesia dan yang berlaku yaitu adalah Permenaker 09 Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu tentang pekerjaan di ketinggian. Nah, selain Permenaker ada juga OSAS standar ya. Itu di luar regulasi di Indonesia itu juga ada OSAS standar ya. Itu juga sama tentang bekerja di ketinggian. Karena kita adanya di Indonesia, jadi regulasi yang kita pakai adalah di Permenaker 09 tahun 2016. Di mana di Permenaker 09 tahun 2016 ini menjelaskan kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, baik di permukaan tanah ataupun di perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan si pekerja ataupun orang lain yang berada di tempat kerja itu bisa
bisa cedera atau meninggal dunia, atau juga menyebabkan kerusakan harta benda. Nah, itu terkait definisi dari Permenaker. Jadi kita ketika bekerja di ketinggian, mau itu di atas tanah ataupun perairan, dan terdapat perbedaan tinggi dan memiliki potensi jatuh. Nah, itu adalah definisi yang dijelaskan dari Permenaker 09 tahun 2016. Walaupun kita bekerjanya di bawah dari 1 meter, kita ambil contoh adalah di 50 cm ya, ataupun pas di 1 meter kita bekerja, dan kita lihat dan kita analisa ternyata terdapat perbedaan tinggi, dan dilihat lagi ternyata ada potensi jatuhnya yang bisa menyebabkan si pekerja sendiri terjatuh dan menyebabkan cedera ataupun kematian. Nah, itu kita sudah harus menerapkan yang nama SOP atau aturan untuk pekerjaan di ketinggian, walaupun pekerjaannya cuma 1 meter. Karena sesuai dengan Permenaker sendiri yang memiliki perbedaan ketinggian. Dan dilihat potensinya, yaitu bisa terjadi cedera ataupun kematian, itu sudah kita wajib menerapkan yang namanya SOP atau peraturan untuk pekerjaan di ketinggian. Nah, itu menurut Permenaker 09 tahun 2016. Nah, kalau OSA sendiri yaitu kegiatan atau aktivitas bekerja di ketinggian setinggi 1,2 atau 1,8 meter itu sudah wajib menggunakan full body harness, atau sudah dilakukan penerapan tentang bekerja di ketinggian, penerapannya untuk K3-nya atau keselamatannya ya, itu sudah wajib diterapkan. Nah, itu ya. Itulah bedanya kalau OSAS itu ada nilainya di 1,2 atau 1,8 gitu ya. Tapi kalau di Permenaker itu yang dijelaskan hanya perbedaan tinggi, tidak ada nilainya. Mau itu pun kerja 30 cm, tapi dilihat potensi bahayanya bisa mencederai si pekerja dan bisa mengakibatkan fatality, ya kita udah wajib menerapkan yang namanya eh, SOP pekerjaan di ketinggian. Seperti itu. Jadi ada perbedaan lah dari OSAS standar sama Permenaker. Tentunya walaupun di perusahaan Bapak atau Ibu menerapkan dua-duanya itu nggak jadi masalah dikombinasikan ya, tapi tidak keluar dari aturan yang ada di Indonesia seperti itu ya. Tuh. Oke, dalam Permenaker 09 tahun 2016 tentang bekerja di ketinggian. Nah, dalam Permenaker sendiri pekerjaan atau aktivitas di ketinggian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada TKBT, dan yang kedua ada TKPK. Di mana TKBT ini adalah tenaga kerja bangunan tinggi dan memiliki level atau tingkatan sertifikasi, yaitu di level 1 dan 2. Yang paling tertinggi untuk TKBT itu adanya di level 2. Nah, sedangkan di TKPK ada level 1 sampai level 3. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui juga. Ya, jadi Permenaker ini ada aktivitas ketinggian terbagi menjadi dua ya, TKBT dan TKPK, bangunan tinggi dan pada ketinggian. Apa sih TKPK dan TKBT? Oke, kita bahas. Nah, TKBT itu adalah pemanjatan pada struktur, ya, pada struktur bangunan. Tentunya sudah tersedia akses masuk dan keluar, ya, dan sudah tersedia juga akses tangga untuk naik ke atas ketinggian, ya. Itu untuk TKBT. Jadi TKBT kegiatan atau aktivitas pemanjatan pada struktur bangunan dan memiliki platform atau lantai kerja, baik itu lantai kerja tetap ataupun lantai kerja sementara yang cukup luas untuk si pekerja berpijak. Nah, kalau TKPK sendiri yaitu pemanjatan dengan menggunakan roof access dengan sistem anchor point. Nah, di mana TKPK ini menggunakan 2 buah tali untuk bekerja. Ya. Yang pertama adalah tali utama untuk si pekerja sendiri, yang kedua adalah tali pengaman. Jika sewaktu-waktu tali utama itu putus, masih ada tali pengaman untuk mengamankan dia saat terjadi kegagalan fungsi pada satu tali. Ya, jadi kalau di TKPK disyaratkan harus ada 2 tali pengaman saat bekerja di ketinggian dengan sistem anchor point. Ya. Dan sistem kerjanya pun bergelantung. Ya. Seperti pekerja-pekerja pembersih kaca yang pernah kita lihat ya di luaran sana untuk pekerjaan di ketinggian terutama TKPK. Gitu. Jadi memiliki perbedaan fungsi ya. TKBT itu pemanjatan pada struktur, kalau TKPK pemanjatan menggunakan roof access ya, dan bergantung di 2 buah tali yang sudah terpasang di anchor point seperti itu. Ya.
Nah, dalam permen sendiri, di Permenaker sendiri, ada 2 kategori lantai kerja. Ada lantai kerja tetap, ada lantai kerja sementara. Dan kita pun bekerja di ketinggian ataupun bukan di ketinggian, kita sering menemukan yang namanya lantai kerja atau yang bilang platform. Baik itu kita menemukannya di scaffolding atau di struktur bangunan yang sudah dicor ya, seperti gambar di sini ya. Nah, jadi lantai kerja tetap ini adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali dalam durasi yang lama. Jadi lantai kerja yang digunakan oleh pekerja sendiri di sini untuk lantai kerja itu untuk lantai kerja tetap itu digunakan dalam durasi jangka waktu lama dan tidak ada kemungkinan untuk tetap. Tentunya lantai kerja tetap sendiri yang dipakai untuk si pekerja itu wajib memenuhi collective protection atau terdapat pencegahan jatuh kolektif ya, di mana pencegahan jatuh kolektif ini adalah untuk kelompok atau untuk semua orang yang bekerja di sini. Salah satunya seperti apa pengaman kolektif untuk pencegahan jatuh si pekerja? Yang pertama adanya pagar pembatas ya, yang standar sesuai dengan Permenaker, nanti kita bahas juga ya. Terus itu untuk pengaman kolektifnya ya, untuk mengamankan si pekerja untuk membatasi area kerja. Kenapa? Karena si pekerja jangan sampai masuk ke wilayah atau zona yang berbahaya, terutama di perimeter seperti itu. Nah, untuk si pekerjanya sendiri ketika bekerja di lantai kerja tetap itu wajib menggunakan yang namanya perangkat pelindung jatuh perorangan. Berupa apa? Berupa full body harness dengan perangkat lainnya yaitu absorber lanyard ya yang dikaitkan ke anchor point atau horizontal line atau left line ya yang sudah terpasang atau sudah disediakan saat memulai pekerjaan di ketinggian. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita bekerja di ketinggian, apa yang kita pakai ini untuk diri kita sendiri atau kita sebagai pekerja? Tentunya menggunakan full body harness sebagai penahan jatuh perorangan. Dilengkapi dengan absorber lanyard untuk mencantolkan si absorber lanyard itu mencantolkan ke lifeline atau anchor point yang sudah tersedia. Dan untuk pengamanan kolektifnya, untuk kelompoknya apa? Ya berarti harus adanya yaitu pagar pembatas untuk membatasi gerak si pekerja ya, agar tidak masuk ke area perimeter atau wilayah yang berpotensi jatuh si pekerja tersebut. Nah, panjangnya dari absorber lanyard pun harus disesuaikan ya, jangan sampai dia melebihi dari areanya sendiri. Nah, seperti ini dibatasin. Jadi cuma batas sampai sini doang pikirannya, tapi tidak jangan sampai langsung kepanjangan. Kalau kepanjangan ketika dia ada di perimeter langsung terjun bebas. Nah, jadi dibatasin juga. Jadi sistemnya adalah fall resistance ya, jadi pembatas gerak di sini nih, menggunakan full body harness dikoneksikan dengan absorber lanyard. Nah, itu terkait masalah lantai kerja tetap ya. Terus ada juga lantai kerja sementara, di mana lantai kerja sementara ini digunakannya dengan durasi yang tidak lama dan ada kemungkinan dibongkar. Sering kita temukan lantai kerja sementara ini kita temukan adalah di platform scaffolding ya, di scaffolding, baik itu scaffolding frame ataupun scaffolding jenis lain ya. Nah itu. Nah, syaratnya juga terkait masalah lantai kerja sementara itu persyaratannya jangan sampai ketika kita menggunakan lantai kerja sementara itu dia ada kemungkinan roboh atau ambruk. Itu tidak boleh. Itu salah satu persyaratannya. Tidak boleh si lantai kerja sementara ini mengakibatkan roboh saat digunakan. Ya. Terus yang kedua harus ada pengaman-pengaman kolektifnya seperti pagar-pagar pembatas seperti ini ya. Nih, tuh ya. Terus untuk si pekerja sendiri itu wajib menggunakan penahan jatuh perorangan seperti tadi full body harness dan dicantolkan absorber lanyardnya ke struktur ya ataupun ke anchor point yang sudah disediakan seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau lantai kerja tetap itu dipakai dengan durasi lama dan tidak ada kemungkinan dibongkar, tapi kalau lantai kerja sementara dipakai hanya selama konstruksi atau pekerjaan itu berlangsung dan
ada kemungkinan untuk dibongkar kembali setelah pekerjaan selesai. Tentunya lantai kerja sementara dan lantai kerja tetap harus memenuhi standar sesuai regulasi yang ada di Permenaker ya. Harus memiliki yang pertama harus memiliki penahan jatuh kolektif. Terus untuk si pekerjanya sendiri harus memakai penahan jatuh perorangan. Ya, itu. Oke, nah tadi kita membahas terkait masalah perangkat. Nah, dalam Permenaker sendiri, perangkat pelindung jatuh itu terbagi menjadi dua. Ada perangkat pencegah jatuh, ada perangkat penahan jatuh. Dari perangkat pencegah jatuh sendiri dibagi lagi. Ada perangkat pencegah jatuh kolektif, ada perangkat pencegah jatuh perorangan. Nah, di mana perangkat pencegah jatuh kolektif itu berupa dinding, tembok pembatas, atau pagar pengaman. Nah, seperti apa? Coba kita balik. Nah, seperti yang ini nih. Ya. Sifatnya temporary ataupun permanen. Itu tergantung lantai kerja tetap, atau tergantung lantai kerja, tergantung lantai kerjanya. Tetap apa sementara. Kalau tetap berarti pengaman kolektifnya itu permanen. Kalau sementara ya kita buat sesuaikan dengan lantai kerja sementara. Karena kemungkinan akan dibongkar lagi. Seperti itu ya. Jadi intinya mau lantai kerja tetap ataupun sementara harus memenuhi standar penahan pencegah jatuh kolektifnya berupa tadi dinding, tembok pembatas, ya. Tuh. Syaratnya apa? Tingginya itu harus 950 mm atau kita ambil adalah kurang lebih 1 meteran lah ya. Itu untuk tingginya penahan jatuh. Dan dia pun harus mampu menahan beban. Ya, biasanya kalau dinding pembatas itu biasanya kita pakai kadang-kadang suka bersender ya, dia terus mampu menahan beban itu minimal 0,9 kilonewton. Harus mampu menahan bebannya ya untuk di perimeter Pak ya. Jangan sampai ketika Bapak atau Ibu sedang bersender atau kita pegang itu ambruk ya, itu tidak boleh. Jadi harus memenuhi standarnya yaitu di 0,9 kilonewton ya. Untuk terkait penahanan bebannya. Ya. Tapi pada dasarnya pun kita tidak boleh yang namanya bersender ataupun berada di area perimeter ya ketika bekerja di ketinggian. Karena kenapa? Dilihat di situ kan udah dilihat potensi jatuhnya ya. Karena itu pun wilayah bahaya untuk pekerjaan di ketinggian di area perimeter. Makanya dikasih pengaman kolektif yaitu berupa dinding atau pagar pembatas baik temporary ataupun permanen seperti itu ya. Tapi yang namanya habit kadang-kadang kita tetap aja bersender di perimeter walaupun sudah menggunakan full body harness. Tapi yang jelas dalam persyaratan untuk pelindungan jatuh yaitu si pagar pembatas harus mampu menahan beban di 0,9 km. Nah, celah pagarnya sendiri harus memiliki maksimal celah vertikal, memiliki jarak vertikal itu celahnya yaitu di 470 milimeter. Tersedia pengaman untuk menahan beban benda jatuh yaitu berupa two-board untuk pencegah jatuh kolektif. Nah, untuk perorangannya sendiri yang tadi saya bilang yaitu full body harness berupa perangkat tambahannya yaitu absorber lanyard, double lanyard, box positioning ya. Dan ada juga penahan jatuh kolektif dan penahan jatuh perorangan. Di mana penahan jatuh kolektif ini yaitu berupa jala atau bantalan. Ketika si pekerja jatuh tidak menggunakan full body harness, ketika jatuh dia masih diamankan dalam jaring atau jala atau bantalan. Nanti kita bahas lagi lebih detailnya untuk slide berikutnya ya. Dipasang secara aman ke semua angkur. Ya, berupa kalau jala itu pengikatannya kita ikat ke angkur-angkur poinnya itu harus aman dan mampu menahan beban 15 kilonewton. Nah, beban ini adalah ketika jala ataupun bantalan dipasang, ketika benda ataupun orang jatuh dia harus mampu menahan minimal di 15 kilonewton atau 1,5 ton ya Pak. Itu untuk penahan jatuh kolektif. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, jadi ternyata di Permenaker itu yang baru ternyata ada 2 kategori pencegahan jatuh, ada penahan dan ada pencegah gitu ya. Dan dibagi juga di situ. Kalau kolektif, masing-masing kolektif ini lebih ke kelompok, kalau perorangan lebih ke si pekerjanya, personalnya masing-masing. Nah, itu.
Nah, di sini juga dijelaskan ya tadi ya, untuk penahan jatuh perorangan, di sini ya yang tadi perangkat komponen tambahannya itu yang dibilang absorber, dia harus memiliki 1,8 meter panjang maksimalnya ya, 1,8 meter. Setelah peredamnya terbuka, peredam kejut atau absorbernya ketika terbuka dan kita hitung secara keseluruhan dari pengait kita ya yang ada di punggung itu sampai ke angkurnya atau ke hooknya itu panjangnya 1,8 ya. Tapi ketika absorbernya tidak terbuka itu mungkin panjangnya bervariasi. Ada yang mungkin 1,6, ada yang 1,5 ya itu bervariasi. Tapi ketika sudah berfungsi si absorbernya itu peredamnya itu panjangnya total keseluruhan ada 1,5 meter. Nah, terdapat pengunci yaitu di hooknya. Jadi jangan sampai hooknya yang kita pakai itu tidak berfungsi dengan baik, memiliki pengunci otomatis, terus mampu menahan beban. Ya, jadi si absorberannya pun yang kita pakai harus mampu menahan beban jatuh kita di 15 kN, ya. Terus mempunyai sistem pengunci otomatis. Terbatas ini lebih ke retractable ya. Itu pengaman retractable itu seperti sistem mobil ketika kita jatuh langsung mengunci secara otomatis ya. Tapi kalau secara umum yang sering kita lihat di lapangan lebih kebanyakan adalah full body harness dilengkapi dengan absorber lanyat atau pengait atau hooknya ya seperti itu. Tentunya harus ada peredamnya sesuai dengan Permenaker 09/2016 di pasal 22. Itu harus ada peredam kejutnya karena kenapa? Ketika kita jatuh tidak ada peredam kejut, gaya hentakan yang diterima si pekerja sendiri itu lebih besar karena tidak ada peredamnya. Seperti kendaraan, kita menggunakan kendaraan, peredamnya, shock breaker-nya itu mati. Pasti ketika kena lubang itu pasti kejutannya lebih besar, lebih sakit lah, nggak nyaman. Ketika ada peredam kejut itu ada, jadi ketika jatuh pun ada slow motion-nya, ada diredam lah. Intinya tidak besar yang kita terima daya kejutnya. Ya, itu ya terkait masalah perangkat pelindung jatuh sesuai pasal 22 yang ada di Permenaker 09/2016 ya tentang bekerja di ketinggian. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui juga, jadi Permenaker ini sebenarnya banyak diupdate ya, banyak diupdate. Kalau yang dulu itu Cap Dirjen 45/2008 itu hanya pekerjaan menggunakan drop akses dan berlaku untuk semuanya di bidang sektor ketinggian. Tapi saat Permenaker 09/2016 ini diluncurkan dan disahkan dibagi-bagi, ada bidang bangunan tinggi, ada bidang pekerjaan pada ketinggian. Kalau bidang bangunan tinggi tentunya kita sudah tahu ya di sektor konstruksi ya bangunan-bangunan bertingkat. Tapi kalau PKPK pada ketinggian itu kebanyakan ya seperti pekerja pembersih kaca ya di gedung-gedung, terus orang yang sedang melakukan pembangunan tower sutet, orang yang sedang melakukan pembangunan tower telekomunikasi ya lebih cenderung kebanyakan dia menggunakan sistem akses talinya untuk sistem lifting dan liftingnya ya seperti itu. Oke. Dan tidak ada yang namanya lantai kerja tetap tidak ada lantai kerja yang luas seperti di konstruksi bangunan seperti itu ya. Oke. Itu terkait masalah pelindung jatuh ya. Kita masuk per itemnya. Oke. Yang pertama tadi kan yang sudah saya bilang ada yang namanya perangkat pencegah jatuh. Oke. Di sini ada perangkat pencegah jatuh kolektif, yaitu suatu rangkaian peralatan untuk mencegah tenaga kerja secara kolektif memasuki wilayah potensi jatuh agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial. Jadi pencegah jatuh kolektif ini kita buat sesuai dengan aturan yang ada, yaitu untuk mencegah si pekerja ketika masuk wilayah berpotensi bahaya itu dia terhindar dari jatuh terjun bebas dari area perimeter. Seperti contoh di sini. Ya, oke. Tinggi dan celahnya. Celahnya itu secara vertikal yaitu dari tiang satu ke tiang satu. Seperti itu Pak ya. Nah, tingginya 950 mm atau kurang lebih kita ambil 1 meter ya. Ini salah satu contohnya untuk pengamanan di area perimeter. Dan tentunya kita lengkapi di area bawahnya itu ada two-board. Two-board ini ya, tadi untuk melindungi benda jatuh atau kunci-kunci kita, material kita agar tidak terjatuh ke bawah ya. Bicara berapa tingginya kita sesuaikan dengan kebutuhan.
karena tidak dijelaskan juga di Permenaker. Tapi di Permenaker cuma dijelaskan adalah tingginya harus disediakan yang namanya tubot atau dilengkapi dengan tubot. Seperti itu. Jadi kalau tingginya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jangan terlalu pendek juga, Pak. Ya. Atau mau tingginya selebar ini ya, nggak jadi masalah juga. Yang jelas tersedianya tubot untuk mencegah si benda jatuh ke bawah dan bisa yang untuk mencegah benda jatuh ke bawah supaya terhindar orang-orang yang kerja di bawah itu supaya terhindar dari kejatuhan material yang ada di atas. Nah, ini salah satu contohnya terkait pencegahan jatuh kolektif yang ada di Permenaker 09 tahun 2016. Contohnya seperti ini. Pak, perlu lagi nggak kalau tubot itu perlu lagi atau enggak kalau saya sudah pasang seperti ini? Ya. Kalau sudah dipasang seperti ini, itu tidak jadi masalah, Pak. Ya, jadi tidak pakai tubot juga tidak jadi masalah karena sudah ada kawat-kawat seperti ini. Tentunya kita lihat lagi, ya, apakah material yang kita bawa kecil-kecil, ya, yang sehingga bisa masuk dalam jaring-jaring ini. Ya, kalau memang material kecil dan bisa berpotensi loss dari lubang kawat-kawat ini, tentunya dipasang lagi yang lebih rapat, ya, tubotnya mau menggunakan papan atau menggunakan benda yang lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau besar tidak perlu lah, karena ketika jatuh pun sudah tersangkut di sini, tidak langsung terjun bebas di material ataupun alat tersebut. Ya. Kecuali seperti yang di sini tidak ada jaring kawat seperti ini ya, baru dikasih tubot. Tapi tubot pun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Asal jangan terlalu pendek. Oke, itu terkait masalah pencegahan jatuh kolektif yang ada di bekerja di ketinggian. Nah, kita masuk ke perorangannya. Di mana perorangannya itu adalah suatu rangkaian peralatan untuk mencegah si tenaga kerja memasuki wilayah potensi jatuh. Sama aja sebenarnya si pencegahan jatuh kolektif sama si perorangan. Lebih cenderung adalah tadi kalau kolektif itu lebih ke sistem pengamannya untuk di areanya, kalau ini lebih ke pekerjanya yaitu dengan menggunakan sistem full body harness dan ditambahkan atau dilengkapi dengan absorber lanyard yang disebutnya juga lanyard. Ya, banyak sih di lapangan namanya ya, berkembang di lapangan, tapi ininya adalah energi absorber lanyard. Ya. Ada yang pakai double hook, ada yang pakai single hook. Ya, seperti itu. Yang jelas kita harus ada lengkapi dengan peredamnya atau absorbernya. Nah, ini salah satu contohnya fall resistant, jadi pembatasan gerak. Nah, di sini kita lihat si pekerja sedang bekerja di perimeter. Nah, tidak sedikit juga area-area tertentu yang kita pasang terkait masalah pengamanan kolektif ya. Ada juga yang tidak kita pasang. Tapi secara ininya kita pasang seperti ini ya. Jadi si pekerja dibatasin geraknya. Ya, kalau kita lihat gambar di sini kan tidak ada yang namanya pengaman kolektif, yaitu berupa pagar pembatas. Ya. Tapi kita batasin ruang lingkup pergerakannya, ya seperti ini. Nah, jadi agar si pekerja sendiri tidak bisa langsung masuk ke area sini. Jadi ada batasannya. Jadi cuma kerja pun mentok pergerakannya sampai situ doang. Nah, itu. Dan absorber lanyard ini ada juga yang dipakai dengan sistemnya fleksibel, ada juga yang seperti ini langsung ya. Ya, dikaitkan ke anchor point yang sudah tersedia atau lifeline ataupun horizontal line ya, yang sudah terpasang oleh para pengawas ya sebelum melakukan pekerjaan. Seperti itu. Ya, ini untuk pencegahan jatuh perorangan. Nah, cenderung ke full body harness dan perangkat tambahannya ya, yaitu absorber lanyard. Oke. Kita masuk ke penahan jatuh. Tadi sudah ada yang namanya pencegah jatuh, ya, itu berupa dinding pembatas. Terus pencegah jatuh perorangan berupa full body harness. Kita masuk ke penahan jatuh kolektif. Nah, penahan jatuh berarti untuk menahan benda ataupun orang yang jatuh dari ketinggian. Nah, ini berupa bantalan ataupun jala. Nah, bantalan dan ataupun jala ini sesuai dengan Permenaker itu harus mampu menahan beban di 15 kali kilonewton ya, atau 1,5 ton. Jadi ketika orang ataupun benda jatuh itu masih ditangkap oleh bantalan ataupun jaring dan tidak
rusak si jaring tersebut atau si bantalan tersebut ya. Jadi makanya persyaratannya harus mampu menahan beban jatuh itu di 15 kilonewton atau 1,5 ton gitu, Pak Jaring. Tapi kalau saya lihat juga sekarang di dunia industri sudah banyak yang sudah menggunakan yang namanya sistem jala seperti ini. Udah banyak saya lihat ya, dan banyak juga pekerja-pekerja yang sudah di-trainingin. Kalau saya lihat dari ngikutin Instagram teman-teman di lapangan, dunia konstruksi sudah banyak yang masang atau penerapannya sudah banyak penerapan dengan sistem atau aturan yang ada di Indonesia sendiri ya, Permenaker 09 tahun 2016 ya. Nih. Mungkin lebih cenderung kesulitan bantalan sendiri ya yang masih kita kesulitan nemuin ya nih, terkait bantalan. Tapi kalau sistem jala ini sudah banyak saya lihat, tapi kalau bantalan ini masih banyak yang sulit order ya, karena ini kalau ini kan masih dari luar ya, harus dari order dari luar. Ya. Terus penggunaan bantalan sendiri Pak, itu juga disesuaikan, bukan untuk kita kerjanya di 30 meter terus kita pasang ini di bawahnya, di bawah gitu ya, paling dasar itu. Enggak juga Pak, jangan seperti itu. Jadi hanya ketinggiannya tertentu, seperti saat pekerjaan di sektor pembangunan rumah ya, yang tingginya tidak seberapa dan bisa di-cover dengan bantalan seperti ini. Tapi kalau untuk pekerjaan yang high risk, ya kita perlunya ya disesuaikan ya, perlunya adalah jaring atau jala yang kita pakai, bukan untuk bantalan ini. Ya. Ataupun gimana Pak, saya pakainya di per lantai. Saya punyanya di pembangunan saya ada di 20 lantai ini Pak. Saya di lantai 20, saya pasang di lantai 19-nya. Itu nggak jadi masalah kalau seperti itu. Tapi bukan di perimeter, masih di area dalam ya Pak. Itu tidak jadi masalah kita pasang bantalan seperti ini untuk mencegahnya ya. Tapi kalau Bapak kerjanya di 20 meter, di lantai 20, bantalannya di lantai dasar nih. Ya, itu tidak akan berfungsi secara baik, Pak. Ya. Jadi harus diukur juga untuk ketinggiannya. Ya. Tapi kalau saya baca juga di Permenaker, itu tidak ada syarat ketinggiannya berapa. Tapi kita analisa. Pak. Yang jelas kita analisa dulu, dia harus pakai. Ya, kita ambilnya adalah minimal tingginya setinggi standar konstruksi bangunan rumah lah atau pembangunan rumah itu udah cukup ya. Nih seperti ini bantalannya. Tapi kalau lebih kita pakai seperti ini, pakai jala. Itu untuk penahan jatuh kolektif. Jadi sistem ini dipakai untuk menahan benda ataupun orang saat terjatuh dari ketinggian. Tentunya dengan kegagalan dari full body harness yang dipakai. Jadi ketika kita menggunakan full body harness, ternyata kegagalan fungsi full body harness yang kita pakai yang mengakibatkan si full body harness itu putus talinya di absorber lanyatnya atau angkor poin atau pull line kitanya jebol. Nah, itu jadi masih aman dia tertangkap di penahan jatuh kolektif ini di jala di sistem jala ini ya. Seperti itu Pak, kurang lebihnya ya. Oke, nah tadi juga saya sudah jelasin juga terkait masalah penahan pencegah jatuh perorangan sama penahan jatuh itu sama aja full body harness Pak ya yang kita pakai. Jadi saya tidak ngebahas terlalu detail. Jadi yang jelas pencegah dan penahan jatuh perorangan itu lebih kecenderung sistem full body harness dan perangkat tambahannya yaitu energi absorber lanyat ataupun absorber itu sama aja Pak ya. Banyak tergantung bahasanya di lapangan tuh banyak berkembang ya. Nih seperti ini ya. Dengan dicantolkan hook ini ke anchor point atau ke lifeline atau horizontal line yang sudah disediakan oleh pengawas di struktur bangunannya seperti itu. Oke, itu terkait perangkat pencegah dan penahan jatuh sesuai Permenaker 09 tahun 2016. Ya. Oke, kita masuk ke sistem penerapan faktor jatuh. Nah, yang namanya kita bekerja di ketinggian ada faktor jatuh. Ya, ada faktor jatuh. Nah, di mana faktor jatuh ini merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengevaluasi seseorang atau tenaga kerja, mengevaluasi bahaya pada kondisi tertentu saat tenaga kerja terjatuh. Ya. Seseorang tenaga kerja yang terjatuh akan ditahan dan tergantung pada tali pengait ya, berupa energi absorber lanyat sendiri ya.
Nah, di sini kalau kita lihat ada faktor 0, faktor 1, sama faktor 2. Nah, kalau secara ini, secara aman ya, faktor 0 itu lebih aman yang kita pasang. Karena kenapa? Ketika kita saat jatuh, hentakan atau beban kejut yang kita terima itu kecil. Karena ketika kita terjatuh, fungsi absorber langsung berfungsi. Karena kenapa? Posisinya di atas kepala kita. Itu untuk faktor 0. Jadi ketika kita jatuh, langsung berfungsi si absorber. Jadi tidak ada hentakan tambahan. Ya. Jadi pemasangan yang aman adalah di faktor 0, yaitu di atas anggota badan kita. Karena ketika berfungsi absorber itu lebih maksimal. Nah, ada juga di faktor 1. Nah, di faktor 1 itu lebih cenderung sejajar, Pak. Ya. Sejajar dengan pengait yang ada di belakang kita, di punggung, ya, itu sejajar. Seperti itu. Ya. Nah, itu kenapa di faktor 1 itu di sini ada centang merah, masih ada potensi bahaya, tapi beban kejut yang diterima saat jatuh tidak besar atau sedang, ya. Nih, itu di faktor 1. Ya. Jadi ketika jatuh, dia menerima beban kejut dulu, baru berfungsi si absorbernya. Ya, karena kenapa? Kita lihat di sini masih ada lendutan dari si pengait atau dari si absorber sendiri, ya, atau tali lanyat. Nah, beda dengan di sini dia langsung berfungsi ke atas, ketika jatuh langsung set. Beda dengan faktor 1. Faktor 1 kita jatuh dulu sepanjang tali lendutan ini, baru si absorber itu berfungsi. Seperti itu, Pak, ya. Nah, terus ada di faktor 2, di mana faktor 2 ini adalah pemasangan absorber lanyat itu adanya di bawah anggota tubuh kita atau di kaki, ya, sejajar dengan kaki atau telapak kaki. Nah, ini beban kejut yang diterima itu lebih besar dibandingkan faktor 1. Karena kita akan jatuh dulu dan menerima beban kejut sepanjang tali pengait. Ketika tali pengait ini sudah mulai tegang, absorber baru terbuka. Ya. Jadi kalau bicara prinsip faktor jatuh, yang paling aman ya kita pasang di atas kepala. Ya. Ketika kita jatuh, beban kejut yang kita terima adalah tidak besar, ya, sangat kecil seperti itu. Ya, walaupun sudah ada peredamnya, Pak. Ya, walaupun sudah ada peredam. Ya. Karena kan sifat dari peredam ini ya, sebenarnya adalah mengurangi beban kejut yang kita terima saat terjatuh. Nah, ketika kita terjatuh dari faktor 0, beban kejut langsung mulai berfungsi. Beda dengan beda di faktor 1, ya, ataupun di faktor 2. Kalau kita lihat gambar seperti ini. Jadi dia jatuh dulu sepanjang tali pengait ini. Ketika sudah terjatuh sepanjang tali pengait ini, terus si absorber mulai kena beban atau hentakan baru berfungsi. Nah, apalagi kita pasangnya di faktor 2, ya. Di faktor 2 itu di bawah kaki kita. Berarti kita akan menerima hentakan sepanjang ini. Nah, itu intinya faktor 1 dan faktor 1 dan faktor 2 itu masih bisa menerima beban kejut. Nah, beban kejut sebelum si peredam berfungsi dengan baik. Jadi usahakan ketika kita bekerja di ketinggian, kita pasang di faktor 0. Ya. Dan jika tidak ada di faktor 0, pilihannya ada di faktor 1. Dan usahakan di faktor 2 itu jangan dipasang. Karena kenapa? Faktor 2 pasti kita selalu dapat. Ya, karena kenapa? Di bawah anggota tubuh kita. Faktor 2 itu pasti pilihan yang selalu kita dapat. Ya. Tapi usahakan jangan di faktor 2. Pastikan dulu di faktor 0, ketika faktor 0 nggak ada, di faktor 2. Seperti itu. Kenapa? Karena masih ada beban kejut, tapi tidak sebesar di faktor 2. Itu terkait masalah prinsip penerapan faktor jatuh. Ya. Pak, kalau tidak ada absorber bagaimana, Pak? Ada juga seperti menggunakan sistem retractable. Di mana retractable ini dia ketika karena beban kejut langsung berfungsi secara baik atau mengunci secara otomatis seperti seatbelt mobil. Ketika kita tarik sedikit aja dia langsung mengunci. Jadi
beban kejutnya sudah berkurang banyak ya. Itu untuk menggunakan terkait masalah retractable ya atau walk resistant ya. Dia sistemnya adalah seperti sistem mobil kalau tidak menggunakan yang namanya energi absorber. Ya. Tentunya dia dipakai hanya saat bekerja saja, Pak. Ya, saat bekerja. Dan sistemnya tidak bisa mobile. Kenapa tidak bisa mobile? Karena ketika kita pasang di satu area, dia hanya berfungsi atau kita bisa pasang di area tempat kita kerja saja. Beda dengan absorber lanyard. Kalau absorber lanyard, ketika kita ke sini, kita bisa berpindah ke sini nih. Mobile dia, asalkan kita menjadwalkannya point to point. Nah, tapi kalau retractable ya itu hanya sebatas di sini aja. Kalau dia panjangnya cuma 5 meter ya udah cuma 5 meter udah batasan kita. Kita tidak bisa berpindah. Ketika pindah ya mau nggak mau kita bongkar lagi alatnya, pindahkan lagi, dibuat lagi sistemnya. Seperti itu ya. Beda dengan si absorber lainnya. Dia bisa mobile. Kita mau moving ke titik yang terjauh pun bisa asalkan si energi absorbernya itu masih tercantol pada struktur dengan sistem step by step ya. Ketika cantol satu, kita bergerak, pindah lagi, cantolkan lagi, cantolkan lagi. Seperti itu. Ya, karena saat kita bekerja di ketinggian menggunakan full body harness ditambah absorber lanyard, itulah perangkat yang menjamin kita aman jatuh ya. Tentunya aman jatuh dari terjun bebas ya. Kalau bicara jatuh kita pasti jatuh tapi tidak terjun bebas langsung ke bawah. Nah, dalam bekerja ketinggian sendiri, ketika kita terjatuh dari ketinggian, ada yang namanya suspensi trauma. Di mana suspensi trauma itu adalah penangguhan atau penyumbatan aliran darah yang tidak mengalir secara normal atau tidak dipompakan secara normal dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Jadi sirkulasi darahnya itu tidak dipompakan secara baik lah, karena ada penyumbatan. Penyumbatannya di mana? Penyumbatannya di posisi nih di pangkal paha. Ya. Ya nih. Oke. Gejala yang akan timbul saat kita mengalami suspensi trauma yaitu kesemutan. Kesemutannya yang paling gampang, kita tidak perlu pakai full body harness. Saat kita jongkok menggunakan celana jeans, kita jongkok berlama-lama, terus kita berdiri, itu akan merasa kesemutan. Ataupun jongkok pun lama, itu juga sama. Ya. Bedanya ketika kita menggunakan jeans, celana jeans, jongkok, terus kita mulai kesemutan, kita berdiri, langsung kepala kunang-kunang. Itu pun sama seperti suspensi trauma juga. Ketika kita melakukan pertolongan, usahakan si pengait ini jangan langsung dibuka ya. Ketika kita mau buka kaki ini ya, lutut-lututnya kita tekuk dulu. Seperti kita olahraga ya, angkat badan jadi ditekuk dulu seperti ini ya. Ketika itu baru kita bongkar full body harness-nya yang ada di paha, baru kita turunkan si kaki perlahan-perlahan. Seperti ini ya. Karena kenapa? Agar ketika sudah terbebas aliran darah ini, agar tidak langsung muncrat seperti kita injek selang air, kita tahan, terus kita lepaskan, dia langsung kan keluar secara besar tuh aliran airnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita buka tekukannya perlahan-lahan agar tidak langsung muncrat. Karena kenapa? Bisa mengakibatkan kelumpuhan ya pada sel pembuluh darah. Ya. Terus pusing. Pusing karena kenapa? Tadi aliran darah yang tidak mengalir secara normal ya. Pusing gejalanya. Terus keringat dingin, pernapasan meningkat, jadi kita karena panik ya, denyut nadi dan tekanan darah turun, kehilangan kesadaran. Jika tidak dilakukan pertolongan pada orang suspensi trauma, ini akan bisa mengakibatkan kematian. Karena kenapa? Terlalu lama dia bergelantung pada full body harness ya, dan terlalu lama juga aliran penyumbatan aliran darahnya. Ya. Bagaimana cara pertolongan untuk keadaan suspensi trauma? Nah, cara pertolongannya seperti ini. Pertama, ada tipe
atau merek tertentu dari pull body harness yang sudah disediakan yang namanya tali penyedia untuk pertolongan pertama saat suspensi trauma. Nih, ada salah satu merek ya. Nah, yang pertama dia adanya di pinggang kanan kiri ya. Ini sudah tersedia, terus kita sambung. Ketika sambung kita injak. Ketika injak, inilah yang kita gunakan untuk mengendorkan atau untuk mengendorkan full body harness yang ada di pangkal paha. Biar sirkulasi darah itu normal ya. Karena kenapa? Ketika kita bergelantung tidak ada pertolongan, ini kan pasti disumbat nih. Ya, beban kita semuanya kan tertopang di pangkal paha. Makanya perlunya ada tali tambahan ini untuk menginjak untuk menunggu pertolongan atau rescue tiba ya. Supaya aliran darah ini tidak tersumbat dalam jangka waktu lama. Jadi pertolongannya seperti ini. Nah, ini ada salah satu merek full body harness ya, seperti ini. Ataupun tidak ada alat ini, kita raih atau kita gapai struktur yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan jangkauan kita masih dapat menjangkau struktur tersebut ya. Kalau tidak tersedia tali. Tapi kalau kita areanya di area constraint space ya atau di area cerobong yang jangkauannya kanan dan kiri itu kita sulit menggapai, terus juga kita posisinya ada di tengah-tengah, yaitu kita gunakan adalah pertolongan pertamanya seperti ini. Pak, kalau gimana kalau seandainya kita tidak punya tali seperti itu atau ada full body harness yang tidak disediakan seperti ini? Berarti karena kita sudah tahu akan melakukan pekerjaan di ketinggian dan kita lihat, oh ternyata kita potensinya sudah dianalisa lah, potensinya sudah dianalisa, berarti kita perlu yang namanya bawa tali tambahan seperti ini, tali biasa. Pak, boleh pakai tali tambang? Silahkan. Tapi tentunya jangan terlalu panjang, kita atur sesuai dengan kebutuhan saja. Boleh, nggak jadi masalah, karena itu kan adalah alat pembantu untuk mencegah kita saat suspensi trauma seperti itu ya. Dan kenapa juga bisa terjadi suspensi trauma, terus kebanyakan orang juga langsung shock, itu karena kaget dan tiba-tiba aliran darah langsung tersumbat saat kita jatuh seperti itu ya. Makanya selain dari alat ini ya, selain alat ini kita juga perlu yang namanya pemahaman terkait pertolongan diri kita sendiri ya. Selain menggunakan alat ini, ada kalau kita ada trainingnya itu cara pertolongan pertama saat kita keadaan suspensi trauma ya. Ada di trainingnya, itu ada pelatihannya. Jadi apa aja yang harus kita bawa untuk pertolongan pertama ketika kita tidak ada tali ini ya, tali webbing ini untuk melakukan pertolongan. Ya. Itu ada sistemnya. Oke, nah itu ini adalah bentuk kecil aja terkait masalah pertolongan pertama saat kita bekerja di ketinggian untuk menghindari yang namanya suspensi trauma. Di mana suspensi trauma itu yaitu saat kita terjatuh dan bergantung lebih lama dan aliran darah tidak dialirkan atau tidak pompakan secara baik karena ada penyumbatan di area pangkal paha. Oke, nah itu kurang lebihnya ya terkait masalah bekerja di ketinggian, dan ini adalah kompetensinya, Pak. Jadi di sini ada kompetensi dan kewenangannya sebagai pemilik sertifikasi. Ya. Kalau di dalam bangunan tinggi, tadi saya sudah jelaskan ada 2 kompetensi, tingkatan 1, tingkatan 2. Kewenangannya seperti apa? Yang pertama, kewenangan yang pemilik sertifikat tingkat 1 pada tenaga kerja bangunan tinggi, yang pertama kewenangannya adalah bekerja pada lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara dengan alat pelindung jatuh berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak atau walk resistant, dan dilengkapi dengan pelindung jatuh perorangan. Ya. Bergerak dan meninggalkan lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara dengan menggunakan akses tangga itu untuk si pekerja atau pemegang lisensi tingkat 1. Jadi pada dasarnya TKBT tingkat 1 itu semuanya sudah disediakan, sudah terfasilitasi, tinggal kita gunakan semuanya. Ya, itu untuk si tingkat 1. Untuk tingkat 2,
sama ya, di poin 1 itu masih sama, terus di poin 2-nya juga masih sama, tapi di poin 3 dan 4 yang berbeda. Bergerak dan meninggalkan lantai kerja tetap secara horizontal ataupun vertikal. Jadi ada pekerjaan itu di bidang miring ataupun di pekerjaan di bidang horizontal ataupun vertikal ya. Itu untuk TKBT tingkat 2. Terus bekerja pada posisi tempat kerja miring ya. Terus menaikkan dan menurunkan barang dengan sistem katrol. Jadi ada tambahannya seorang pemegang tingkat 1 di TKBT itu dia harus mampu membuat sistem atau mampu mengetahui sistem lifting ya, naikkan dan menurunkan barang menggunakan sistem katrol, melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat. Itu adanya di TKBT tingkat 2 untuk bangunan ya. Kalau bicara tanggung jawab poin 1, poin 2 itu sama ya. Dan perbedaannya tingkat 2 itu mengawasi pekerjaan tingkat 1. Ya, mengawasi tingkat 1. Karena kenapa? Di tingkat 1 dia sesuai prosedur atau enggak pekerjaannya, walaupun sudah memegang sertifikasi tingkat 1. Nah, jadi TKBT tingkat 2 itu ada tanggung jawab lebih, yaitu mengawasi pekerja yang sertifikasinya level 1. Nah, dan melakukan pertolongan juga Pak, sebenarnya pertolongan kecil pada saat keadaan darurat seperti ini. Untuk si tingkat 1. Karena kenapa? Di tingkat 2 sudah diajarkan terkait masalah melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat. Jadi wajib menolong level 1 kalau keadaan darurat. Ya, tergantung pada full body harness untuk mengurangi dampak suspensi trauma. Itu untuk TKBT 1 dan TKBT 2. Nah, ada juga TKPK. TKPK itu dibagi 3 sertifikasi ya. Yang pertama yaitu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Nah, tanggung jawabnya yang pertama untuk TKPK tingkat 1 yaitu membuat angkur di bawah pengawasan tingkat 2 atau level 2 ataupun level 3. Jadi ketika dia buat angkur untuk pekerjaan dia roof akses, dia membuat angkur di bawah pengawasan level 2 ataupun level 3. Ya. Di situ tidak ada level 2 Pak, adanya level 1. Terus langsung ke level 3 nih orangnya. Tidak jadi masalah, nggak diawasin level 2 juga, langsung diawasin level 3. Itu nggak jadi masalah ya. Jadi intinya level 1 itu pekerjaannya diawasin oleh level 2 dan level 3. Ya, di situ ada level 2, ada level 3. Yang ngawasin ya tinggal bagi tugas saja Pak, mau yang level 2 ataupun level 3. Seperti itu. Ya. Nih. Terus melakukan upaya pertolongan sendiri. Nih, kalau di TKBT tingkat 1 tidak ada tidak ada atau tidak diiniin, tidak apa ya, tidak ada pembekalan untuk pertolongan pertama, tapi kalau di TKPK ada pembekalan pertolongan untuk menolong diri kita sendiri saat keadaan tergantung pada body harness atau saat kondisi suspensi trauma. Terus kalau di tingkat 2 yaitu membuat angkur secara mandiri. Jadi buat angkurnya sendiri dia Pak. Dalam artian tidak intinya secara mandiri dia buat angkurnya tanpa harus dikasih tahu dulu atau di briefing dulu. Jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan untuk pembuatan angkur tentang sebagai kebutuhan dia saat bekerja. Nah, terus mengawasi TKPK tingkat 1 dalam pembuatan angkur. Nah, itu tadi tanggung jawabnya ya. Jadi tanggung jawab keduanya yang pemegang TKPK 2 itu mengawasi tingkat 1 dalam pembuatan angkur. Terus mengawasi pekerjaan ya, saat kerja diawasi oleh tingkat 2, melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian untuk tim. Dia harus mampu melakukan rescue untuk timnya sendiri. Ya. Baik itu tim ataupun orang lain sih. Ketika di situ ada orang lain ya, tentunya dengan izin ya. Tidak sembarang langsung kita rescue, tapi tentunya dengan izin. Karena kenapa? Takutnya tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Karena kenapa? Seperti kalau di P3K kan itu kan dia ada syaratnya untuk menolong orang. Ada tahapannya lah. Nah, untuk di tingkat 3 dalam kompetensi itu menyusun perencanaan sistem keselamatan bekerja di ketinggian nih.
menyusun sistem keselamatannya. Mulai dari dia mau mulai kerja, dia sistemnya seperti apa yang akan dipakai untuk di root access, terus sistem pertolongannya seperti apa, terus ketika pemasangan anchor point-nya seperti apa. Jadi dia lebih cenderung adalah ke perencanaannya ya, perencanaan sebelum bekerja di ketinggian, terus melakukan pemeriksaan angkur untuk keperluan internal. Jadi ketika sudah terpasang angkur-angkur untuk yang akan digunakan, dia cek ulang benar atau tidak. Ya. Terus yang ketiga mengawasi pekerja TKPK 2 dan TKPK 1, melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian. Jadi 2 dan 3 dia harus mampu melakukan pertolongan untuk tim ya pada ketinggian. Itu terkait masalah kompetensi ya. Kalau bicara dalam karir, apaan aja sih ya Pak? Kalau kita mau bekerja di ketinggian, sertifikat apa yang kita butuhkan? Nah, bicara sertifikat apa aja yang kita butuhkan, kita balik lagi di bidang kita. Kalau kita di bidang group akses, ya kita ambil tiga-tiganya. Ya. Level 1, level 2, level 3 tentunya harus melewati dulu tingkatan 1 dulu. Ketika sudah melewati tingkat 1, kita sudah sertifikasi, kita mau naikin jenjang, masuk ke tingkat 2, masuk ke tingkat 3 sebagai level pengawas. Gitu, ya. Kalau 1 dan 2 lebih cenderung masih ke teknisi ya, tapi kalau ketiga itu lebih udah langsung kita sebagai pengawas di lapangan. Terus kalau itu terkait masalah kita pekerjaannya root akses ya, seperti pekerjaan di gondola, pembersih kaca, yang cocok untuk karir kita, yaitu kita ngambilnya di TKPK. Kalau kita bekerja di ketinggian, tentunya di bangunan tingginya, itu kita ambil di TKBT ya, TKBT 2. Kita ambil TKBT 2. Karena kenapa? Setahu saya kalau di TKBT itu kita bisa langsung ambil tingkatan 2. Nggak perlu harus tingkatan 1, bisa langsung ke tingkatan 2. Tuh, ya. Saya lupa penjelasannya, kenapa bisa langsung saya lupa penjelasannya ya. Maaf itu. Mungkin nanti saya review lagi, coba saya tanya lagi. Saya lupa tuh penjelasannya apa, saya tanyakan kenapa dia bisa ya. Apakah karena dia itu lebih cenderung adalah ada aktivitas pemanjatannya pada struktur, jadi bisa langsung ke tingkat 2 ya, tidak perlu melewati tingkat 1 dulu ya, jadi bisa langsung ke tingkat 2 karena fasilitasnya sudah tersedia. Pasang tangga ya udah, pasang tangga seperti inilah prosesnya gitu ya kan. Tapi kalau kita TKPK tidak bisa langsung ke 2 atau ke 3, tapi kita harus melewati di 1 dulu. Karena kenapa? Ada tanggung jawab kita memasang angkur. Ketika pemasangan angkur salah, itu akan fatal untuk tim semuanya. Ya. Karena kenapa? Di TKPK itu kita naik dan turun adalah menggunakan akses tali. Di mana tali itu adalah kelemahannya gesekan. Ketika kita salah masang angkur dan terdapat gesekan saat kita bergelantung di tali, nah itu bisa mengakibatkan fatal. Ataupun ketika kita pasang angkur, ternyata angkur yang kita pasang itu tidak kuat, tidak mampu menahan beban di 15 kilonewton atau 1,5 ton. Itu juga sama fatal. Jadi makanya dia tidak bisa langsung ke tingkat 2 atau tingkat 3. Jadi harus level 1 dulu, level 1 dulu baru bisa ke level 2. Tentunya dalam Permenaker 09 2016, ketika kita dari tingkat 1 mau ke tingkat 2, itu harus melewati jam pengalaman dulu, maksudnya jam kerja ya, harus melewati ada berapa jam itu, 500 jam apa 300 jam gitu untuk 1 ke 2. Di 2 ke 3 itu kalau nggak salah 500 jam gitu. Setelah kita memiliki sertifikat. Kurang lebih seperti itu terkait masalah tahapan kompetensi yang bakal kita pakai saat untuk bekerja di ketinggian. Oke, mungkin itu sedikit singkatnya yang bisa saya paparkan terkait masalah pengetahuan dasar bekerja di ketinggian. Tapi saran saya ini kan webinar ya Pak, untuk mendalaminya silakan Bapak ambil keputusan untuk ambil sertifikat ya bagi yang belum, untuk lebih dalamnya lagi ya, untuk lebih dalamnya lagi. Terus di situ juga dijelaskan terkait masalah peralatannya, terus dijelaskan masalah sistemnya, terus kita bisa praktek langsung, terjun langsung di lapangan ya. Tuh. Kalau di webinar ini kan lebih cenderung adalah dasar-dasarnya aja, pengetahuan awal ya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke media Tama. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dede atas pemaparannya yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama menyimak ya pemaparan dari Pak Dede terkait bekerja di ketinggian. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau informasikan terlebih dahulu nih seputar absensi, kemudian juga seputar e-sertifikat dan yang lainnya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jangan lupa untuk mensubscribe channelnya Kak Cideni, karena ketika Bapak Ibu semua subscribe, maka berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari Media Tama. Dan di sini juga banyak sekali beberapa video-video yang nanti akan diupload, dan terutama juga video webinar atau rekaman webinar kita pada siang hari ini akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Cideni. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa mengulang kembali. Kita akan bisa mengulang dengan mengupload di sini. Jangan lupa untuk dikunjungi dan juga di-subscribe. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menginformasikan lagi beberapa sertifikasi atau pelatihan yang ada di Media Tama. Yang pertama, ada ahli K3 umum. Oke, kita akan running di tanggal 14 sampai 28 September. Dan harga early bird-nya sebenarnya sudah tidak ada. Dan untuk mendapatkan diskon silahkan install Mika Pro. Nah, ini sudah ada diskon juga. Untuk perusahaan kita ada di 6 juta, dan untuk fresh graduate kita diskon menjadi 5 juta dari harga 8 juta rupiah. Masih ada kesempatan sampai 14 September. Dan yang tadi khusus untuk pendidikannya minimal S1 dah. Nah, untuk yang pendidikannya di bawah S1 bagaimana untuk yang SMK? Nah, ini juga bisa Bapak Ibu semuanya ya. Ini juga bisa untuk dijadikan pilihan teman-teman SMK. Kalau yang tadi S1 atau D3 juga bisa. Ini bisa buat SMA dan SMK, operator K3 umum. Di tanggal 2 kita running, 2 Oktober sampai 9 Oktober. Kita ada harga early bird sampai 22 September di harga 3,5 juta. Dari harga normal 5,5 juta. Lumayan ya potongan harganya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kemudian dilanjut lagi kalau sudah belajar tentang K3, ahli K3 umum, kita lanjut ke auditor. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin memperdalam lagi tentang dunia K3, bisa juga memperdalam di dunia auditor SMK 3. Nah, ini kita akan running tanggal 13 sampai 18 September, dan masih ada, sudah lewat harga early bird-nya. Tapi kita akan memberikan harga promo yaitu sebesar 4,5 juta rupiah saja, dan akan mendapatkan diskon 100.000 kalau misalkan Bapak Ibu semuanya install aplikasi Mika Pro. Dan juga buat Bapak Ibu semuanya yang bergelut di dunia teknisi K3 listrik, kita juga ada running di tanggal 30 September sampai 22 Oktober. Ini full tatap muka. Ini kita kasih harga early bird masih ada sampai tanggal 20 September, hanya 13.950.000 dari harga normal 19 juta. Oke, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa segera mendaftar. Dan juga untuk ahli muda K3 konstruksi, Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar. Harga sekarang di harga promo. Oke ya, karena harga early bird sudah lewat. Harga promo di 4,9 juta. Kita akan running di tanggal 20 sampai 27 September. Dan juga Bapak Ibu semuanya, untuk yang di dunia perancas juga bisa ada di Supervisor Perancas. Kita akan running di tanggal 11 sampai tanggal 16 Oktober. Dan ini masih ada harga early bird-nya, yaitu di tanggal 1 Oktober. Masih lama. Harga early bird-nya menjadi 3,7 juta dari harga 6,5 juta rupiah. Oke. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin training mengenai petugas peran kebakaran kelas D, kita juga ada running di tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober, dan ini masih ada harga early bird-nya dari 5 juta sekarang menjadi 3,1 juta saja. Dan ini kita lakukan secara blended training. Dan juga untuk petugas P3K, kita akan running tanggal 4 Oktober, dan masih ada harga early bird dari 6 juta menjadi 3,5 juta saja. Bapak Ibu semuanya bisa mendaftarkan training-training ini di Media Tama langsung. Dan kita juga ada paket combo nih Bapak Ibu semuanya. Paket combo ini yang pertama ada petugas peran kebakaran kelas D digabung juga dengan petugas P3K. Ini kita ada harga 8,4 juta. Nah,
Kemudian juga ada lagi paket combo, ahli muda K3 konstruksi, supervisor perancah. Itu hanya 7,7 jutaan saja. Baik. Bapak Ibu semuanya bisa ambil paket combo ini jadi satu kali training dapat 2 pembelajaran. Oke. Nah, ini adalah jaket boomer akan kita bagi-bagikan setiap minggunya. Oke, baik. Ya, nah Bapak Ibu semuanya saya mau memberikan informasi lagi nih buat Bapak Ibu semuanya mengenai sistem referral. Artinya kita belajar hari ini tidak hanya sekedar belajar, tapi juga memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semuanya mendapatkan passive income juga. Caranya gimana? Nah, silakan Bapak Ibu semuanya bisa kunjungi di aplikasi Mika Pro, kemudian di bagian profile itu ada referral. Nah, referral ini berfungsi untuk teman kita atau beberapa teman kerja kita yang ingin mendaftar training di Media Tama, Bapak Ibu semuanya bisa masukkan kode referral Bapak Ibu semua yang ada di setiap aplikasi usernya. Nah, bisa diklik kode referralnya, nanti akan muncul kode referral ini, dan ini yang akan dibagikan atau yang akan diisikan pada saat mengisi training yang ada di kolom referral, kode referral. Ya kan? Nah, nanti kalau untuk seminar yang sekarang, nah ini kan gratis. Nah, kalau kode yang gratis itu tidak perlu untuk dimasukkan. Ini berlaku hanya untuk webinar atau training-training yang berbayar saja. Nah, kemudian berapa referralnya yang Bapak Ibu semua akan dapatkan? Yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah sebesar 5% dari harga trainingnya. Bayangkan kalau trainingnya sekitar 5 jutaan, 5%-nya berapa? Nah, lumayan kan? Itu satu orang. Berapa orang? 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang, atau bahkan perusahaan Bapak Ibu semuanya, nah bisa masukin kode referral ini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan passive income. Nah, ini di kode referral ini Bapak Ibu semua bisa masukin kodenya. Oke. Dan juga Bapak Ibu bisa men-share yang ada di aplikasi Mika Pro, training-training Kemenaker atau juga BNSP RI ya. Nah, ini bisa klik yang tombol share. Bapak Ibu bisa juga klik sharing ke Facebook, Telegram, Twitter, ataupun WhatsApp. Dan jangan lupa kode referralnya diinformasikan juga. Karena setiap beberapa user yang memasukkan kode referral, maka mereka akan mendapatkan potongan diskon juga sebesar 100.000. Jadi yang mendaftar training menggunakan kode referral, mereka mendapatkan potongan 100.000. Bapak Ibu semua mendapatkan 5% dari harga trainingnya. Menarik ya? Nah, jadi jangan lupa untuk mengambil kesempatan ini karena ini sangat-sangat menarik ya untuk mendapatkan pundi-pundi uang di kala pandemi. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang ingin informasi lebih lanjut atau informasi lebih detail untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, Bapak Ibu semua bisa hubungi di 021 2254 5432 atau bisa juga hubungi WhatsApp di Pak Beni ya 0899 3386 423 dan juga bisa kunjungi di Instagram kita yaitu Media Tama dan juga Facebook Tama Media Tama Sertifikasi. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Kak Cik Deni dan juga TikTok Kak Cik Deni karena akan ada apa? Akan ada giveaway setiap minggunya. Nah, giveaway ini berhadiah jaket bomber ya, jaket bomber, dan caranya gampang banget. Caranya adalah follow akun TikTok Kak Cik Deni, kemudian juga subscribe channelnya Kak Cik Deni, lalu lakukan like sebanyak-banyaknya postingan yang ada di TikTok Kak Cik Deni, dan juga share sebanyak-banyaknya
YouTube Kacik Deni ke grup K3 yang ada di Facebook, dan ini masih lama, masih sampai 31 Oktober. Jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, K3, Otak P3K, dan APD lainnya, dan bisa segera hubungi di 021-2254-5432. Dan menariknya adalah jika ada yang ingin sharing ilmu dan ingin mendapatkan passive income lagi di kolega, maka kami membuka kesempatan buat para instruktur bergabung bersama komunitas instruktur Media Tama. Dan caranya gampang, silakan hubungi di 0822 111 30869. Itu adalah informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang Pak Dede, ini udah banyak nih yang bertanya nih. Sudah ada 20, wah sudah ada 20 lebih. Kita akan jawab satu persatu ya, mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini kita sesi pertanyaan yang ini, sesi kedua kita akan jawab dari Q&A. Nanti di sesi ketiga kita akan berikan kesempatan buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung sama instruktur kita. Nah, yang pertama nih Pak Dede, ada dari Riptiwan Lukito. Nah, mohon penjelasannya penggunaan pengaman pagar samping di ketinggian berapa harus dipasang dan pada peraturan nomor berapa. Seperti itu pertanyaan. Baik, siap Pak. Terkait penggunaan pengaman pagar di samping ketinggian harus dipasang dan pada aturan. Oke, itu kan terkait masalah pengamanan kolektif ya Pak. Itu kalau di Permenaker itu adanya di pencegahan jatuh kolektif di pasal 24 itu dijelaskan. Nah, itu baik tingginya sama celahnya. Kalau bicara ketinggian, kalau kita ngambil ketinggian di struktur bangunan lah ya, yang jelas kita lihatnya adalah itu perimeter. Perlu kita pasang yang namanya pagar pembatas. Nah, ketinggiannya berapa kita wajib pasang? Karena di Permenaker sendiri tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan harus 1, sekian meter itu wajib pasang kolektif. Jadi intinya sesuai dengan analisa. Makanya sebelum kita bekerja di ketinggian pasti ada yang namanya perencanaan. Nah, dalam perencanaan sendiri, dengan ketinggian seperti ini ketika orang jatuh nih bisa melukai, cedera atau fatality nih. Berarti perlu yang namanya pengaman kolektif nih saya pasang. Apa berupa apa? Yaitu tadi pagar pembatas. Kalau bicara di Permenaker berapa, yaitu ada di pasal 24 tentang pengaman kolektif. Itu Bapak bisa baca secara jelasnya, detailnya itu dijelaskan di situ. Ya, kurang lebih seperti itulah Pak. Ya, kalau ngomongin ketinggiannya Pak, kalau seandainya saya di perusahaan saya 10 meter nih, ketika pekerjaan 10 meter nih, area perimeter baru dipasang. Ada juga seperti itu Pak ya. Bahkan di scaffolding aja, penggunanya kan ukuran scaffolding aja kan standar ya Pak ya. Itu sudah harus menggunakan pagar pembatas kan Pak, sudah dilengkapi. Jadi pada dasarnya sih nggak ada patokan harus ketinggian baru dipasang pagar pembatas, enggak. Tapi kalau secara detailnya syaratnya harus memenuhi standarnya seperti apa, ketinggian sama bebannya itu adanya di pasal 24 ya di Permenaker. Itu bisa baca secara detailnya. Oke. Ya, untuk tingginya, celahnya, terus penahan bebannya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari M. Yazid. Nah, mengenai hook body harness, apakah ada tempat khusus, syarat ataupun perhitungan khusus untuk peletakannya? Oke, untuk peletakan hook ya, kalau hook itu kan kita bisa letakkan di mana aja, baik di left line, di anchor point, di vertical line, itu tergantung ya, tergantung media yang sudah tersedianya. Yang jelas, yang kita ukur itu bukan si hooknya sendiri. Kalau si hooknya sendiri kan udah kita tahu, ketika dia jatuh harus mampu menahan beban di 15 kN ya. Dan ataupun tidak di 15 kN si absorber line kita itu sesuai dengan fabrikasi masing-masing ya. Pasti ada juga standarnya ya. Yang jelas kita titik poinkan adalah angkur atau media yang bakal kita cantolkan oleh hook ini. Entah itu railing, entah itu angkur yang sudah kita pasang, tapi si angkur ataupun railing yang bakal kita pasang itu harus memenuhi standarnya di Permenaker, yaitu di 15 kN. Jangan sampai
si absorber yang kita pakai dia mampu menahan beban kita minimalnya 15 kN, tapi si anchor point atau lifeline yang kita pasang tidak mampu, sama aja bohong. Seperti itu. Itu kurang lebihnya ya Pak. Karena perhitungan khususnya ya itulah, dia harus mampu dua-duanya karena adanya di perangkat pencegah jatuh yang penahan jatuh kolektif. Nah, itu adanya di situ. Ya, jadi harus mampu menahan beban 15 kN. Oke, nah ini kita lanjut lagi ke Pak Abdul Wahid. Nah, bagaimana mengatasi kerja ketinggian di atas plafon yang sudah terpasang, terkadang tidak ada angkur atau pengait untuk mengaitkan full body harness-nya? Oke, nah itu sama biasanya kejadian itu di rooftop. Bangunan-bangunan yang sudah jadi ya, itu cuma ada dinding pembatas doang. Tapi kita mau masang anchor point susah nih, di mana nih? Ya kita buat ya Pak. Kita buat terkait masalah lifeline. Dan kita buat angkur juga di situ. Ya buat angkur temporary ya. Biasanya angkur temporary itu tidak hanya harus mengebor Pak, mengebor menggunakan nut ya, dibor itu ya. Kalau di TKPK ada tuh terkait masalah angkur ya. Itu ataupun kita menggunakan yang namanya webbing sling, yang webbing sling kita lilitkan atau dibuat angkur temporary ya, kita masukkan mana media yang sekiranya itu media itu mampu menahan beban. Nah, itu kita buat seperti itu untuk sebuah angkur point atau lifeline ya. Tapi kalau di struktur bangunan yang masih baru jadi ya atau sedang pembangunan ya kita buat kita buat ya seperti ini Pak. Kalau contoh ya, ntar ya. Ya kita buat seperti inilah lifeline ya. Seperti ini kan. Kita buat seperti ini, itu salah satu contohnya. Terus belum muncul Pak fotonya Pak. Oh belum muncul ya. Coba saya stop screen. Oke, saya tar. Oke Pak, sebentar nih ada fotonya. Kita buat lifeline sih jatuhnya. Oke, saya share screen dulu. Boleh di share screen lagi Pak setelah dibuka. Lifeline seperti ini Pak. Ya, kalau di prak pembangunan ya biasanya ada tiang ke tiang dipasang seperti ini untuk pembuatan lifeline. Seperti itu sih Pak. Jadi semua pun pada dasarnya ketika kita bekerja di rooftop itu nggak ada lagi angkur point atau nggak ada ini ya kita buat lifeline. Nggak ada tiang Pak ya kita buat tiangnya untuk ikatan seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak untuk di rooftop ya. Tetap kita harus membuat yang namanya lifeline ya Pak, atau anchor point untuk mencantolkan si absorber lanyard tersebut. Ya, kalau di konstruksi bangunan itu banyak sekali ya kalau kita temuin di konstruksi bangunan, apalagi di pra pembangunan ya itu banyak banget lifeline yang sudah terpasang, terutama di area-area perimeter ya itu sudah terpasang dia seperti ini. Kurang lebih seperti itulah ya Pak terkait masalah kalau kita kerja di rooftop. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih menarik dari Pak Sunarto. Tinggi pembatas pagar sudah ada untuk menahan jatuh. Nah, kemudian adakah standar atau standar space perangkat jatuh? Misalnya satu orang pekerja, berapa panjangnya, berapa lebarnya, pegangannya, agar pekerja itu aman, nyaman, dan mengikuti kaidah ergonomis juga nih. Oke, kalau bicaranya lebar, ya kalau kita lihat tadi di Permenaker itu nggak ada terkait hal space lebarnya ya. Tapi kalau secara persyaratan, area kerja itu harus secara ininya harus ergonomis, tidak membebani atau tidak mengurangi ruang gerak si pekerja sendiri saat bekerja. Ya. Itu yang pertama terkait masalah space-nya atau standarnya itu di Permenaker nggak ada ya untuk jarak luasannya berapa gitu, nggak ada sih Pak. Terus, nah kalau untuk pekerja berapa panjang satu orang pekerja berapa? Nah, itu aja sih Pak sebenarnya. Kalau untuk spesies nggak ada ya, nggak ada. Kalau kita ngacu ke
scaffolding, yaitu standar scaffolding luasnya spesies seperti itu. Tapi kalau untuk lebih kecil lagi kayaknya nggak ada Permenaker. Ya. Oke, baik. Nah, lanjut kita pertanyaan selanjutnya dari Pak Fauzi. Nah, untuk pekerjaan yang bekerja di ketinggian, apakah harus mempunyai lisensi khusus atau izin khusus? Contohnya kayak harus memiliki sertifikat K3 perihal bekerja di ketinggian. Oke, nah itu. Kalau kita lihat dulu nih, di sini kan ada dua, TKBT sama TKPK. Kalau di TKPK, itu kita wajib mempunyai lisensi bekerja dari ketinggian level 1. Wajib. Ya, TKPK, bicara TKPK. Di TKBT, nah di TKBT itu menjadi dilema sebenarnya, Pak. Karena kenapa? Tukang, mohon maaf ya, bahasanya agak ini, pekerja lepas lah, harian lepas, itu kan banyak kan, tidak memiliki lisensi, tapi kerjanya di gedung tinggi. Ya, seperti konstruksi ya, sedang prakonstruksi itu seperti pekerja lepas lah, tukang besi, tukang bocor ataupun tukang yang lain ya, itu kan tidak punya lisensi. Berarti secara internal yang ada di perusahaan wajib ada orang yang bersertifikat. Karena kenapa? Untuk menyampaikan atau untuk memberikan training ke si pekerja yang tadi yang saya bilang harian lepas itu ya. Tuh. Kalau secara internal di dalam perusahaan itu wajib, minimal ada. Itu ya. Tapi ketika kita lihat di pekerja harian lepas ya, kita wajib mentrainingan. Karena kenapa? Di perusahaan Bapak sudah ada nih yang berlisensi nih, baik itu TKPK ataupun TKBT. Sudah ada nih orang yang berkompetensi. Bapak wajib memberikan training tersebut. Seperti itu. Ataupun Bapak ketika ada pekerja lain, kontraktor lain, Bapak mensyaratkan hal seperti itu kepada bagian staf atau pekerja-pekerjanya ya, itu silahkan, wajib. Nah, tapi kalau untuk pekerja harian lepas, Bapak cukup memberikan training internal saja, Pak ya. Tuh, karena training internalnya itu cukup di TKBT level 1, karena dia kan pekerja itu cuma tahunya menggunakan turbo harness, tahunya naik itu sudah ada tangga, tahunya itu bekerja sudah ada lantai kerja, seperti itu ya. Tapi secara internal yang ada di perusahaan wajib minimal ada. Mau itu 1 atau 2 itu tidak jadi masalah. Penting harus ada yang berkompeten di bidang ketinggiannya seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itulah ya Pak. Oke. Nah, ini ada lanjut nih pertanyaan dari Pak Jumadil nih, menarik nih. Apakah ada kondisi pekerjaan tertentu di mana dari kondisi tersebut kita bisa menentukan bahwasanya kita harus menggunakan single hook atau double hook? Nah, itu ada nggak Pak? Oke, single hook atau double hook. Kalau kita ngelihat dari gambar-gambar atau penjelasan dari Permenaker ya kan, itu harus double hook dan single hook ya. Yang jelas mau single hook atau double hook, karena begini, kadang kita menemukan di konstruksi atau di oil and gas ataupun di sektor di luar konstruksi bangunan, itu kita ngelihat namanya kok dia single, tapi dia pakai retractable. Dia single tapi pakai retractable, tidak menggunakan absorber anyat. Oke, mungkin saya contohkan seperti ini ya. Kalau ini, sebentar ya. Sebentar. Oke. Saya screen. Seperti ini ya. Nih, ini kan kelihatan single nih. Ini kan bukan absorber lanyat. Nah, ini seperti ini. Itu pada dasarnya bisa juga Pak, single atau double. Bedanya yang tadi saya bilang, kalau menggunakan alat ini tidak menggunakan absorber lanyat, ini lebih cenderung sistem kerjanya seperti seatbelt mobil, ketika kita jatuh langsung terhentak. Jadi hentakannya pun yang kita terima kecil ya, karena sudah tercover dengan alat ini. Tapi kalau bicara double hook ataupun single hook, ternyata tidak ada alat ini, dilihat lagi pekerjaan Bapak mobile enggak. Pertama, kalau pekerjaannya mobile, terus dilihat space aksesnya itu luas atau lebar. Kalau space-nya luas, kita masih bisa menggunakan single hook ya, tentunya dengan peredam kejut tadi. Gitu ya. Terus ketika kita kerjanya yang harus double seperti apa Pak? Nah, ketika kita harus bekerja double hook itu kebanyakan kita sering temukan adalah di pekerjaan telekomunikasi, tower ya, tower yang sudah jadi, dia menggunakan double hook. Karena kenapa? Ketika untuk
berpindah step by step. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai area platform atau lantai kerja. Ya, dia cuma berpijak ke bracing atau struktur besi yang ada di tower sutet tersebut atau di tower-tower telekomunikasi. Tapi kalau di konstruksi kita masih banyak menemukan single hook dan double hook. Ya, itu. Kalau bicara dipakainya single hook atau double hook, yang jelas itu tidak jadi masalah. Yang pokok utamanya adalah harus ada absorbernya, Pak, peredamnya. Itu yang menjadi ininya ya, untuk menjadi patokannya itu harus ada absorbernya. Karena kenapa? Yang berfungsi saat kita jatuh itu adalah peredam. Jadi usahakan menggunakan absorber lanjat single ataupun double yang ada peredam kejutnya. Kalau bicara medianya tertentu kapan single, kapan double ya kita lihat ke mobilitasnya kita di perusahaan seperti itu. Kalau pekerja di konstruksi pembangunan struktur ya, tentunya bukan struktur bangunan kayak gedung ya, yang benar-benar cuma pakainya H-beam seperti PLTU ya, itu banyak struktur besi yang terpasang, ya kita wajib menggunakan double ya, karena pekerjaan kita moving, terus juga pijakannya juga tidak banyak lebar ya, tipis-tipis ya gitu. Jadi dikondisikan sesuai dengan kebutuhan lapangan, Pak. Tapi syaratnya adalah wajib ada absorber lanjat untuk peredam kejutnya. Oke, baik. Jadi supaya lebih aman ada peredam kejutnya ya Pak ya. Betul. Justru Ini itu Pak. yang diinikan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Apa kita dari Pak Maskur? Apa kita kalau buat rope access cuman buat 2 tali? Contoh kalau tali satu putus berarti kita hanya cuma 1 tali. Itu gimana tuh Pak? Oke, kalau di rope access memang ada 2 tali ya. Selama ini memang ada 2 akses tali yang dipasang untuk bekerja di ketinggian. Ya, yang pertama 1 tali pengaman, 1 tali backup. Emang ada 2 jam sifatnya kalau untuk rope access. Tapi kita bisa tambahkan 1 tali lagi, yaitu untuk mengurangi beban. Ya, biasanya kalau pembersih kaca itu kan dengan 2 akses tali dengan kapasitas 1 pekerja ya, itu biasanya kan membawa juga material ya. Boleh kita membuat 1 angkut, tapi untuk material sendiri boleh seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan permenan faktornya sendiri, yaitu menggunakan 2 akses tali ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Buat Bapak Ibu semuanya bisa raise hand yang ingin berbicara langsung ke instruktur kita. Ini sudah ada Pak Novin Firdaus. Silahkan Pak, di-unmute terlebih dahulu. Halo Pak Novin. Oke, kita sambil menunggu Pak Novin. Ada Pak Arianto. Silakan Pak, siapa yang duluan? Oke, ada Pak Muhammad Ade. Silakan di-unmute terlebih dahulu Pak. Oke, ada lagi nih. Pak siapa lagi? Pak Budi, Pak Bu Jesi, Ibu Suganda, Ibu Raymond Albert. Siapa duluan yang meng-unmute? Bisa Nah, Pak Raymond Albert. Albert, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Halo. Oke. Ya, Masuk halo, Pak. Ini Pak, saya ada pertanyaan sedikit. Kebetulan materi yang sekarang ini berkenaan dengan pekerjaan yang saya lakukan. Itu kalau pekerjaan di ketinggian menggunakan alat angkut kayak MEWP, Manito, Jenny, atau bucket truck, itu kenapa harus menggunakan sertifikasi TK2? Oke. Sedangkan untuk pekerjaan di scaffolding, kita hanya untuk mengikuti training di ketinggian, kita sudah diizinkan untuk bekerja di scaffolding yang tubing atau yang frame. Oke. Berarti kalau kita di scaffolding itu cukup dibekalin training internal gitu Pak ya? Ya. Tapi sedangkan kita di bucket harus ada training TKBT level 2. Iya betul Pak. Oke. Jadi seperti ini Pak. Kalau di TKBT 2 kan, itu diajarkan terkait masalah bagaimana caranya kita melakukan pertolongan diri sendiri. Makanya kita wajib ataupun kita harus punya sertifikasi di level 2. Dan pekerjaan di level 2 sendiri itu kan harus
pekerjaan-pekerjaan yang tadi Bapak bilang itu tidak bisa dilakukan dengan pekerja yang seperti harian lepas yang ataupun punya sertifikasi level 1, tidak bisa. Jadi makanya memang harus mempunyai sertifikasi level 2, Pak. Itu wajib karena ada alat yang kita pakai itu kan mekanik ya. Gitu. Jadi memang wajib harus pakai level 2. Kalau scaffolding memang sudah tersedia. Yang tadi saya bicarakan adalah kenapa di level 1 kita balik ke konstruksi. Di konstruksi itu tadi yang saya bilang pekerja lepas itu nggak perlu sertifikasi 1 atau 2, cukup diberikan pembekalan karena akses dan ketersediaan untuk dia bekerja sudah tersedia dan sudah disediakan, seperti akses masuk dan keluar, dan sudah difasilitasi anak tangga yang untuk naik dan turun si pekerja. Dan di sana pun sudah tersedia yang namanya pengaman kolektif, penahan jatuh kolektif yang sudah disediakan oleh si TKBT level 2, Pak. Nah, tapi ketika di luar konteks itu, kenapa pekerja seperti yang di Bumlip tadi ataupun Bapak jelaskan tadi per item, itu kenapa harus di level 2? Karena dia harus mampu menolong dirinya sendiri saat keadaan darurat. Seperti itu. Makanya harus di level 2. Kurang lebih seperti itu, Pak. Beda dengan level 1. Level 1 kan tadi dalam penjelasan saya tidak ada dia atau tidak diajarkan melakukan pertolongan diri sendiri. Nah, itu untuk TKBT ya. Tapi di TKPK dia diajarkan. Di TKPK walaupun level 1 diajarkan untuk menolong diri sendiri. Seperti itulah kurang lebih, Pak. Makanya diwajibkan di level 2. Ya, perbedaannya hanya sudah disediakan dan itu sudah dikendalikan oleh level 2. Tapi kalau kita di Bumlip itu karena mobile bergerak ya, kita wajibnya harus di level 2 karena harus mampu menolong diri kita sendiri saat keadaan darurat. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Yang mau berbicara silakan. Yang saya klik bisa di-unmute. Oke, ada Pak Budi, ada Pak Raymond sudah ini ya. Oke, ada Bu Novin atau Pak Novin, Pak Ari Arianto, Pak Ade Habibi, silakan. Yang saya sebutkan namanya bisa di-unmute. Oke, sambil menunggu kita beralih ke pertanyaan di kolom Q&A nih Pak Dede. Ada lagi dari Pak Khairun Nasikin. Nah, apakah diperbolehkan ketika bekerja atau pekerja di ketinggian dan safety harness sudah terpasang dengan baik? Akan tetapi pekerja tersebut melakukan pekerjaan di atas support untuk mengaitkan hooknya. Intinya support tidak bisa support tersebut dipakai berpijak untuk menggapai posisi titik yang lebih tinggi. Baca ulang. Yang Pak siapa? Pak Khairun. Pak Khairun. Oke. Area bawah ya. Ini atas ya Pak. Paling atas. Ya. Pak Khairun saya Oke. Berbicara pijakan support ya. Terus kita saya baca dulu Pak ya. Sebentar. Oke. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Pada dasarnya support yang kita pakai ya kita bekerja di atas support. Sedangkan support sendiri itu adalah dipakai untuk kita menjangkaukan hook. Apakah dibolehkan atau tidak untuk menambah ketinggian? Pada dasarnya kan tidak boleh Pak. Karena kenapa? Yang pertama itu ada di faktor 2. Yang keduanya support itu kan emang diinikan adalah untuk emang sudah disediakan untuk nyantolkan full body harness Bapak atau di hook-hooknya itu. Pada dasarnya tidak boleh Pak dipijak ya. Karena kenapa? Ketika Bapak pijak adanya di faktor 2, itu akan membahayakan diri Bapak sendiri. Kalau memang bisa untuk menambah ketinggian dia tambahin lagi Pak. Atau kita buat bantuan lifeline-nya di atas. Biar si support itu kita pijak, si hooknya itu ada di atas kepala atau sejajar di dada kita sendiri. Memang kasus seperti ini banyak yang sering kita temukan. Karena
kalau kita buat kita ini lagi ketika kondisi sudah di lapangan, ternyata ketika kita melakukan, ini nggak bisa nih, harus nunggu lagi, mau nggak mau ini harus pindah. Nah, hanya keadaan darurat ya, seperti itu tuh banyak dilakukan hanya keadaan darurat. Tapi keadaannya itu tidak darurat dan masih bisa dikendalikan ataupun kita masih bisa untuk menambahkan ketinggian untuk si pekerja sendiri, itu kita lakukan lah Pak. Jangan sampai kita berdiri di atas support, terus si supportnya itu adalah sebagai gantungan Bapak sendiri ya, apa cantolan Bapak itu. Kalau bisa jangan Pak ya. Ketika keadaannya positif itu tidak darurat, tapi kalau keadaannya darurat dan benar-benar harus diinjak, ya kita mau nggak mau Pak. Kondisional itu jatuhnya ya. Itu sih. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Danang. Bekerja ketinggian, pekerja tentunya juga membawa beban tambahan seperti peralatan. Mungkin bawa banyak-banyak peralatan ya Pak ya. Nah, berapa beban maksimal tadi yang dapat ditahan oleh FBH-nya itu sendiri? Oke, kalau secara permen Pak, memang kita ada batasan barang atau material yang kita bawa di full body harness. Itu cuma 5 kilo Pak. Di atas 5 kilo harus menggunakan sistem katrol yang boleh diizinkan ya Pak. Itu di full body harness kita hanya 5 kilo sesuai Permenaker. Di atas itu kita mau nggak mau harus menggunakan sistem katrol, kurang lebih seperti itu. Biar lebih aman ya, jadi nggak yang bawa banyak akhirnya jadi nggak kuat roboh. Ya, contoh misal gini, contoh kasus saya ambil adalah pengawasan waktu di pekerjaan telekomunikasi, penggantian antena ya, antena telekomunikasi. Itu semuanya dibawa Pak, mulai dari karabiner, katrolnya kan tahu diri, katrol yang bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan itu lebih kecil dan kapasitasnya besar-besar ya. Kalau yang mindset dulu, katrol besar, kapasitas besar. Nah, itu kan lebih dari 5 kilo Pak. Itu dulu ada mindset seperti itu, jangan ya seperti itu. Tapi karena sudah ada aturan yang baru, jadi dibatasin. Batasan kita itu membawa atau mencantolkan di anggota di full body harness hanya 5 kilo saja Pak. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan sistem. Nah, pernah kejadian juga semuanya dibawa, ternyata cantolan yang ada di full body harness robek dan akhirnya material tersebut jatuh menimpa pekerja yang ada di bawah. Ya, oke. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Oke, nah lebih berbahaya lagi kalau kayak gitu. Ya mudah-mudahan kapasitasnya juga memenuhi, kita juga nggak terlalu bawa banyak-banyak buat ke atas. Betul, karena semakin kita tinggi, semakin besar beban yang kita bawa. Walaupun cuma bawa air aqua, beda karena potensinya tinggi ya. Itu ada perhitungannya. Gravitasi, kayak ketinggian itu ada perhitungannya. Oke, baik. Nih ada pertanyaan lagi dari Pak Sunarto nih. Terkait faktor kedua pencegahan jatuh tadi yang di awal, Pak. Kenapa masih diizinkan? Karena kan resikonya juga terjatuh berpeluang 50% gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan faktor kedua ini tetap digunakan dan apa mitigasinya tambahan agar faktor kedua ini lebih aman? Oke, faktor kedua ya. Ya. Tadi kan itu kan kenapa faktor kedua itu tidak boleh dipasang, Pak. Karena kenapa? Yang saya sudah jelaskan, beban kejut yang kita terima kan akan lebih besar dan si absorber ketika bekerja itu lebih lambat ya, karena kita menerima beban kejut dulu, baru si absorber itu menerima beban kita sepenuhnya, baru peredam itu kebuka. Ada juga Pak terkait masalah hal itu, contoh kasus kenapa bisa dipakai seperti itu, tadi bicara kondisional. Yang keduanya pengendalian tentunya ada penahan jatuh kolektif. Kita gunakan penahan jatuh kolektif tadi seperti itu. Ada berupa jala, ada bantalan seperti itu untuk mengendalikan si beban kejut ketika jatuh tersendiri, ketika si absorber yang kita pasang itu di faktor 2. Ada pengendalian, sebenarnya sudah dijelaskan di situ Pak. Ada pengendalian ketika ini kegagalan fungsi, masih ada yang kolektif tersebut. Karena kolektif kan dibuatnya untuk menyeluruh untuk pertolongan kepada si pekerja.
pencegah dan penahan jatuh. Kita ingat itu dalam bekerja ketinggian. Kalau perorangan saya rasa udah tahu lah semuanya. Ketika bekerja bilang, hey wajib full body harness. Itu nggak ada full body harnessnya, pakai full body harness. Itu nggak ada full body harnessnya ada, itu nggak ada absorber lainnya, pasang full body harness. Nah itu. Tapi ketika kolektifnya itu jarang sekali Pak. Jadi harus ingat itu baik, pencegah jatuh, penahan jatuh. Tentunya yang kolektif ya Pak. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Komang. Nah, bagaimana kalau body harness yang cuma pakai hook dikaitkan saja tanpa ada redam kejut? Tadi udah sebenarnya jawab ya. Apakah aman hentakannya saat terjadi jatuh? Oke, kalau bicara aman ya nggak aman Pak, akan diterima besar. Tapi gimana Pak, perusahaan saya cuma mampunya menyediakan seperti itu Pak. Dan kebetulan di anggaran tahun ini saya karena belum anggaplah belum update nih, ataupun saya nggak tahu nih Pak, karena sudah ada training nih di perusahaan saya, udah ada training nih orang untuk bekerja di ketinggian spesialis. Jadi saya tahu, tapi itu udah ada gimana Pak kalau di reject gimana ya kan, pos lagi dari perusahaan. Itu balik lagi tadi Pak, kolektifnya Pak, ya kolektifnya kita gunakan kolektifnya Pak. Kalau bicara hentakannya ya jelas Pak, besar. Boleh nggak? Kalau bicara boleh atau enggak sih, kalau kita ngacu ke peraturan ya nggak boleh Pak, harus ada peredam kejut ya, seperti itu. Tapi kalau bicara kan kadang-kadang bicaranya kondisional Pak, ketika udah di lapangan ya kondisional. Ya kita ingat itu tadi, kolektif ya, penahan jatuh dan pencegah jatuh kolektif tersebut. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Pak Ari Arianto. Bagaimana cara mengetahui cara burner hook, D-ring, dan buckle yang sudah rusak atau crack yang tidak tampak? Itu bagaimana Pak? Dari Pak Ari Arianto. Oke, D-ring ya, terutama D-ring yang ada di full body harness ya. Ya. Betul. Oke, kalau D-ring ya, kalau kita lihat D-ring itu kita lihat Pak, full body harness kadang ada dua jenis juga Pak yang menggunakan D-ring, ada yang besi, ada yang menggunakan aluminium alloy ya. Seperti di merek-merek tertentu ada aluminium alloy. Kalau aluminium alloy lambat laut itu kan akan keropos ya, seperti karabiner yang kita pakai untuk juru akses itu kebanyakan kan ada yang besi, ada juga yang alloy gitu ya. Nah, untuk membedakannya kalau yang alloy lebih gampang, ketika udah berjamur terus kelihatan sudah banyak getasan itu udah mau nggak mau kita harus ganti. Tapi pada dasar umumnya sih jarang ya Pak itu untuk masalah D-ring itu jarang ya. Tapi lebih kecenderung adalah jahitan yang mengunci si D-ring tersebut sih Pak. Kalau di full body harness kebanyakan seperti itu. Kalau untuk jebol jarang sih, ataupun patah itu jarang, kecuali pengguna tersebut kasar ya, penggunaannya kasar ya. Mungkin bisa terjadi patah atau jebol dan harus melakukan perawatan pengecekan ya. Dan pada dasarnya pun peralatan yang kita pakai pun harus ada inspeksi kan. Beberapa bulan harus ada inspeksi ya. Karena di peraturan itu ada menjelaskan kalau kita menggunakan peralatan ini, peralatan lah intinya itu ada masa umurnya. Ketika itu pun tidak dilakukan perawatan. Kalau full body harness kita pakai seminggu 2 kali atau intens 1 minggu kita pakai tanpa ada perawatan, itu umurnya tidak sampai setahun karena tidak ada perawatan, karena sudah terkontaminasi dengan material lain, entah itu kita pakai full body harness, kita pakai ngecat, pakai melester di dinding, ya kan, di area perimeter dan lain-lain itu. Tapi kalau ketika ada perawatan, kita tahu kondisi ini dan kita bisa memperkirakan jangka waktu pemakaiannya. Oh, ini masih siap bertahan 2-3 tahun lagi. Tapi kalau kebanyakan ya yang ini kebanyakan jebol dari jahitannya Pak. Karena tadi di Permenaker kan tidak boleh melebihi batas beban yang kita bawa. Kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang mau langsung berbicara. Pak Dede Wahyudi. Silakan. Di unmute terlebih dahulu, Pak. Oke, halo Pak Dede Wahyudi. Oke, boleh di unmute terlebih dahulu buat berbicara langsung dengan pembicara kita. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Anggoro Susanto. Oke, nah pada bagian tentang syarat lantai kerja, sementara di poin pertama tadi bahwa lantai kerja sementara harus tidak boleh roboh, Pak.
Pertanyaannya adalah dari mana kita mengetahui bahwa lantai kerja sementara tersebut tidak akan roboh? Apakah harus dibuatkan perhitungannya terlebih dahulu? Oke, siap. Lantai kerja, ya tentunya kenapa dalam persyaratan permen itu tidak roboh atau jangan sampai menimbulkan kerobohan dan sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Ya tentunya yang pertama kan di situ sudah ada perhitungan dalam perencanaan. Di Permenaker juga sudah dijelaskan ketika kita bekerja dengan harus ada perencanaan terlebih dahulu. Kita udah tahu nih yang bakal kita pijak itu atau yang kita bangun adalah lantai kerja sementara nih yang bakal kita sediakan untuk si pekerjaan di prakonstruksi ya. Ya tentunya kita sudah ada perhitungan dan ada penilaian. Ini jangan sampai roboh. Seperti penggunaan scaffolding. Scaffolding dibangun bukan orang HSE kan, orang yang sudah bersertifikasi scaffolding kan Pak. Nah di situ jika dinyatakan itu aman oleh scaffolder, terus dicek lagi sama atau join inspeksi dengan HSE, departemen HSE, ternyata sudah aman, udah oke, baru kan di tagging hijau. Nah, terus yang keduanya, kalau itu roboh atau tidak, berarti kan dari awal kita membangun lantai kerja, sementara itu berarti kan tidak ada yang namanya perencanaan kebutuhan bangun aja, udah jadi, udah silakan Pak. Nah, kan seperti itu ininya lebih ininya. Jadi makanya kenapa lantai kerja sementara itu tidak boleh menimbulkan roboh saat digunakan, yaitu kita perlunya perencanaan awal. Kita lihat ketika itu udah aman untuk digunakan, berarti kan sudah ada tagging hijaunya. Ini bisa digunakan. Itu saya ngambil contoh adalah di scaffolding ya. Tapi kalau ini masih belum aman, belum kuat perkuatannya, pasti masih di tagging dengan warna merah karena belum bisa dioperasikan. Begitu juga sistem kendaraan. Jika kendaraan yang tidak boleh atau belum layak dioperasikan, pasti kan di situ ada taggingnya. Kalau seperti lockout dan take off lah, seperti itu. Kalau boleh taggingnya hijau, kalau tidak boleh berarti kan masih merah. Kurang lebih seperti itulah Pak. Ya, jadi hal seperti itu pun untuk mengantisipasi. Nah, untuk mengantisipasi. Makanya kenapa dalam permen itu lantai kerja sementara tidak boleh menimbulkan kecelakaan ataupun roboh saat atau sewaktu kita gunakan. Jadi harus buat perencanaan dulu. Mau kerja apapun itu pasti ada perencanaan di awal. Dan ketika itu kita analisa aman digunakan sok kerja kita. Kalau belum aman jangan dulu daripada kita ngambil resiko gitu ya. Lebih seperti itu Pak. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak, menarik dari Pak Yunardi. Nah, untuk safety dan K3 pada saat pengecoran di ketinggian, misalnya di lantai 10, bagaimana metode dan sistem yang aman, safety net pada sisi perimeter, terutama saat pengecoran yang bersebelahan dengan pemukiman penduduk, atau di sebelahnya, di bawahnya, ada jalan raya banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, ini menarik nih Pak. Oke, untuk safety dan ketika pengecoran, ketika misalnya di lantai 10 aman safety. Oke ya. Kalau saya rasa ya sekarang ya saat pengecoran di lantai atas itu pengecoran apalagi di lantai 10 ya. Di lantai 10 itu ketinggian mungkin udah ketinggian kalau 10 per lantainya 4 meter atau 3 meter berarti udah 30 meteran ya. Tuh. Balik lagi, ini yang digunakan apa dulu Pak? Kalau menggunakan mesin pompa ataupun digunakan dengan sistem tower crane yang diangkut ya menggunakan bucket. Tuh. Pada dasarnya semua sudah menggunakan yang namanya vertical net ya sudah ada. Kalau kita lihat di luaran sana saat pengecoran sudah menggunakan ataupun gedung-gedung sudah menggunakan pelindung vertical net seperti suatu gedung atau suatu bangunan yang infrastruktur itu dilindungi, di cover sama net yang sudah tentunya netnya bukan net seperti biasa ya, maksudnya net kita langsung kelilingin net seperti itu, tapi udah ada strukturnya, udah ada rangkanya seperti itu. Kalau orang bilang adalah vertical cladding ya. Kalau di konstruksi yang saat ini saya kuasin itu kontraktor menggunakan vertical cladding. Itu juga salah satunya untuk pencegahan si material cor pun lepas ataupun terbang-terbangan itu sudah ada.
untuk ketiganya udah ada sih. Pada dasarnya sudah ada, itu ada vertical clamping. Lebih cenderung vertical clamping itu udah benar-benar udah disusun, udah dibuat dengan rangka, tinggal pasang install. Kalau saya pernah lihat itu di Bintaro, kalau salah pernah lihat di Bintaro itu Waskita apa Wika itu sudah menggunakan cover net ya. Jadi apapun aktivitasnya di situ, jadi lontaran batu, lontaran besi potongan itu sudah tercover, seperti itu kurang lebihnya ya, udah terlindung dengan safety net. Ya. Oke. Ataupun pekerjaan Bapak itu anggaplah jangan sampai kita ambil jangan 10 lantai, 5 lantai aja lah, kurang lebih 15 meter kalau satu lantai 3 meter ya. Itu kan tidak perlu menggunakan bucket nih, dapat cuma konstruksi biasa, ya. Tidak perlu menggunakan bucket yang dibantu dengan TC ya, tower crane. Itu menggunakan mesin pompa ya, kita buat Pak pinggirannya itu areanya perimeter kita buat yang namanya safety net. Kita buat net biasa, entah kalau strukturnya atau rangkanya kita bisa menggunakan hollow ataupun besi yang lain. Karena itu kan fungsinya cuma mengcover biar si percikan coran ini tidak maksudnya ke area publik lah, seperti itu ya. Kita menggunakan safety net. Oke, baik. Ya, luar biasa Pak Dede, hari ini kita sudah menunjukkan pukul 3 sore nih. Nggak kerasa ya, Pak. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang belum kita jawab, tapi mungkin di kesempatan waktu lain kita bisa bahas lagi. Dan benar kata Pak Dede, mungkin kalau misalkan ada yang ingin memperdalam, bisa silahkan belajar lagi di dunia K3 ketinggian ini ya, begitu ya Pak ya. Nah, ya, terima kasih banyak Pak Dede, terima kasih banyak juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan nih, kebetulan tadi saya ada titipan dari Pak Dede nih, Pak Dede. Nah, kebetulan titipan lowongan pekerjaan. Berhubung kan sekarang di materinya adalah tentang ketinggian, saya mau menginformasikan buat Bapak Ibu semuanya, ada lowongan untuk jadi safety officer pada pekerjaan di ketinggian. Nah, ini menarik nih buat Bapak Ibu semuanya yang ingin melamar di bagian safety officer ya, di pekerjaan ketinggian, mungkin bisa segera hubungi saya dulu. Dan ini awalnya by project dulu di wilayah project ini di wilayah Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Nah, dan buat Bapak Ibu semuanya yang punya pengalaman minimal 1 tahun bekerja, bisa segera hubungi saya terlebih dahulu, nanti saya akan kasih informasinya lebih detail. Nah, oke, nah caranya gimana nih? Saya kasih chat di kolom chat ya. Ada link, bisa segera chat ke nomor saya. Saya mau untuk dapetin info lowongan kerja jadi safety officer di pekerjaan ketinggian. Baik, terima kasih Pak Dede sudah berkesempatan hadir untuk mengisi di acara webinar Kolega Media Tama. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir, dan sampai siang ini masih ada di atas 100. Luar biasa. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Dede selaku pembicara kolega pada siang hari ini. Dipersilahkan Pak Dede. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, mungkin dalam webinar ini, ya, saya cuma mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut ya berpartisipasi dalam acara webinar. Yang kedua, saya menyampaikan materi di sini atau kita sharing di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak dan Ibu yang ada di sini ya, terutama kalau saya lihat di sini banyak senior saya dan rekan-rekan kerja dan ataupun teman-teman yang lainnya ya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui di sini, tapi kita sharing berbagi ilmu ya. Ataupun ada jawaban yang puas di hati ataupun itu, saya mohon maaf karena saya manusia biasa ya. Tidak luput dari kesalahan dan lupa ya, jadi saya mohon maaf. Terus yang ketiganya, yang namanya bekerja kita ketinggian itu kita harus selalu dalam keadaan selamat ya. Tentunya apapun aktivitas kita, baik bekerja di ketinggian ataupun di luar bekerja di ketinggian, tentunya kita harus ada perencanaan, prosedur kerja aman ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Karena kenapa? Sehat itu mahal. Ya. Oke. Bekerja
prosedur kerja aman, perencanaan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan pastikan juga sudah join ke Telegram webinar kolega ya, karena buat info-info cepat ada di sana semua. Dan juga jangan lupa untuk webinar minggu depan, saya ingatkan sekali lagi di setiap Sabtu, topiknya adalah pengetahuan dasar pekerjaan K3, lingkungan kerja, dan bahan berbahaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dede sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Saya sangat senang sekali nih. Saya akhiri, burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah, berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih juga Pak Dede. Saya akhiri, saya host webinar Kolegium Media Tama Arif Purwadana dan pembicara kita Dede Herdiana. Oke, mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kolega Media Tama minggu depan. Oke, terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih semuanya, Pak.